واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah liqa yang keempat dari kajian kitab ringkas Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari pertanyaan ketiga untuk saat ini. Pertanyaan ketiga. Kalau sebelumnya kita telah membahas pertanyaan pertama dan kedua, untuk apa Allah Ta'ala menciptakan kita dan apakah ibadah itu, maka sekarang kita bahas pertanyaan ketiga. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana sih kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Jawabannya, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini jawaban yang mudah, simpel, dan harus dipatrikan ke semua muslim. Kalau ditanya, akhi, mas, pak, gimana sih caranya beribadah kepada Allah? Itu kan pertanyaan yang global sekali. Antum menjawabnya bingung kalau nggak punya kaidah. Ya cara beribadah kepada Allah ya yang benar sholatnya, gitu kan? Iya, antum sebutkan semuanya nanti. Yang benar zakatnya, yang benar hajinya, yang benar jual belinya, jangan riba, dirinci riba. Panjang. Maka cukup cara beribadah kepada Allah Ta'ala yang benar adalah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu gampang. Ya. Nggak usah kemudian diribetkan. Dan itu nanti harus disesuaikan dengan pemahaman imam yang empat dan nggak boleh keluar darinya. Dan sebaiknya pakai mazhab Syafi'i karena kita berada di Indonesia yang biasanya bermadzhab Syafi'i. Lama banget itu jawabannya. Orang juga bingung. Udah simpel aja, kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dah. Enak kan? Enak. Tapi sebagian orang ini mulai antipati dengan kalimat ini. Antipati dengan kalimat term istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mulai antipati. Antipati mereka itu bukan berarti mereka anti terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tapi anti terhadap propaganda dan mindset, terutama ahlu sunnah salafiyin, mindset terhadap ahlu sunnah salafiyin. Ya, karena dari semua golongan kaum muslimin yang paling jujur untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam aqidah dan amaliyah hanyalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyah, salafiyin. Ya, cuman itu, yang lainnya itu slogan belaka. Slogan belaka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Di sini ada 3 konten. 1, taat pada Allah. 2, taat pada Rasul. 3, jangan batilkan amal kalian. Ini ada isyarat ikhwan, bahwasanya syarat dalam beramal itu 3. Ya sebenarnya gitu. Apa? Ikhlas, ittiba', ya tidak melanggar 2 poin sebelumnya. Ya atau tidak? Itu. Ati'ullah itu bisa disyaratkan di antara maksud, di antara bukan satunya, di antara maksudnya adalah ikhlas. Ati'ur Rasul di antara maksudnya adalah ittiba'. Wala tubtilu a'malakum, jangan langgar satu dari kedua poin ati'ullah wa ati'ur Rasul.
Ya, gimana? Paham nggak? Satu aja poin antum, misalnya tidak ikhlas, batal amal kalian. Lain asyrakta la yahbatanna 'amal. Syirik, batal amalan kalian. Wa atiur rasul. Tidak ittiba' kepada rasul, berbuat bid'ah, enggak diterima. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Maka tidak ikhlas dan tidak ittiba' itu diantara mubtilatul a'mal. Mubtilatul a'mal, pembatal amalan. Ya. 3 hal ini, masya Allah. Kalimat yang sangat sempurna. Ya. Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa la tubtilu a'malakum. Sebagian ulama meninjau hal lain, ikhwan, dari ayat ini dengan pemahaman ya sahih pemahamannya, tapi lebih ringan. Ati'ullah, taatilah Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi Allah. Wa ati'ur rasul, taatilah Rasul. Wa la tubtilu a'malakum, artinya adalah sebagai ini pendapat lain. Jangan kalian gugurkan amalan kalian pas lagi beramal itu. Pas lagi mengamalkannya, jangan stop, lanjutin sampai kelar. Itu makna kedua dari ayat ini. Ketika antum sedang melakukan ketaatan kepada Allah, ketika antum sedang melakukan ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka jangan putus, kelarin tuh amalan. Paham di sini? Contoh, seseorang melakukan puasa sunnah, ya kan? Pertanyaannya, bolehkah orang yang sedang puasa sunnah untuk membatalkan amalan puasa sunnah? Dia nggak jadi puasa. Padahal dia udah sahur, zuhur, laparnya itu luar biasa, pengen makan, temen nggak nawarin. Bolehkah seseorang membatalkan? Atau dia diundang, ya kan? Ditraktir, diundang kan? Apa pertanyaan? Bolehkah seseorang dia membatalkan amalan puasanya demi undangan tersebut karena nggak enak sama teman? Gimana? Jawabannya apa? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh dia membatalkan amalannya dan dia tetap mendapatkan pahala untuk puasa sebelumnya itu. Namun setelah itu ya nggak dapat pahala lagi, kan dia udah batal amalan. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh dia membatalkan amalannya walaupun itu sunnah. Yang membolehkan untuk membatalkan amalannya berpendapat itu dengan apa? Dengan apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa saya ini amalan sunnah, dan amalan sunnah mukhayyar bainal fi'il wa tark. Di awal saja kita untuk amal sunnah kita diberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Di awal pas mau ini, ya di pertengahan juga nggak masalah gitu loh. Dan dia tidak berdosa. Meninggalkan sunnah dari awal saja itu dia tidak berdosa, maka meninggalkan ketika melakukannya dia tidak jadi, ya nggak masalah. Karena ini adalah hal yang sunnah. Oke, gitu ya. Wala tubtilu a'malakum. Contoh lain, dalil lain untuk mendukung bolehnya dia membatalkan amalan tersebut kemudian dia beralih ke traktiran teman atau undangan teman adalah kata Nabi SAW, la salata illa maktubah. Tidak ada salat kecuali salat fardu. Apa maksudnya? Antum salat sunnah qabliyah atau tahiyatul masjid, qomat kemudian imam ini, maka antum harus ke salat fardu. Jangan terusin salat sunnah kecuali kalau bentar lagi selesai. Paham nggak di sini, kawan? Itu kan sunnah. Antum membatalkan boleh, bahkan diperintahkan membatalkan kalau ada hal yang wajib. Gimana? Dan memenuhi seruan orang walaupun dengan makan itu asalnya adalah wajib. Afwan. Enggak. Tergantung. Kalau itu adalah walimatul urs dan semisalnya maka asalnya wajib. Adapun kalau undangan biasa, ulama berselisih pendapat. Ya. Namun minimal enggak sampai wajib sunnah lah. Tapi ala kulli hal ini dalil yang membolehkan. Ada juga yang
mengatakan tidak boleh dibatalkan puasanya dan dia silakan memenuhi undangan tersebut dan dia tidak boleh makan. Dalilnya apa? Ini mereka pakai wala tubtilu a'malakum. Kalau antum alwi kira-kira gimana kalau diundang sama teman makan dan masya Allah jeruan 4 nampan dan antum ahli jeruan suka banget, kira-kira antum akan membatalkan puasa antum atau antum tetap istiqomah? Hah? Pilihannya berat. Enggak, jawab aja. Jawab, antum kan lagi lapar nih sekarang kan? Lagi lapar kan? Sama lah. Kira-kira gimana coba antum? Tuh ada tukang roti lagi. Hah? Menghadirinya dengan makan atau enggak? Makan. Iya, makanlah karena Anda enggak yakin antum puasa waktu itu. Nah, jadi wallahu alam yang sahih, wallahu alam boleh dia untuk membatalkan puasa dia terutama memang ada keperluan. Ya, jadi itu. Dan itu bukan berarti dia membatalkan amalan karena enggak taat sama Allah dan Rasul, bukan. Makanya wala tubtilu a'malakum ini yang lebih sahih adalah pendapat pertama tadi, pandangan pertama dari ulama, yaitu taat pada Allah ikhlas, taat pada Rasul ittiba. Jangan kalian batalkan amalan kalian dengan tidak ikhlas dan tidak ittiba. Itu yang lebih baik dibandingkan pemahaman yang kedua dari ayat ini. Kemudian kata, dan Nabi SAW ini mati ini. Habis baterai, pakai itu aja nanti. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Nah ini. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi Masya Allah, manhaj salaf dan Islam ini sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat global, itu jawabannya pun ada dan gampang. Gimana cara beribadah kepada Allah? Karena ini pertanyaan kalau kita belum mengaji, bingung kita jawabnya. Ya antum tanya aja mau Ustaz gimana cara beribadah? Nah, iya cara beribadah gimana? Nah pertanyaan antum tuh terlalu luas maknanya, terlalu ambigu gitu. Coba gimana caranya sholat gitu deh. Semua amalan bahkan walaupun rinci, gimana cara sholat, gimana cara zakat, antum bisa jawab dengan jawaban global ini. Mas Rafi'i, gimana ya caranya zakat? Caranya zakat adalah sesuai dengan bagaimana cara yang benar adalah cara yang sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasulnya tuturkan dalam Al-Quran Sunnah. Gampang kan? Ditanya lagi, ya gimana caranya yang di Al-Quran Sunnah? Nah itu lagi tuh kan. Enggak, tapi yang penting kunci pertamanya antum sudah ada. Karena kunci pertama ini manhaj. Ini kunci pertama. Karena nggak bisa antum ke kunci berikutnya sebelum kunci pertama ini dikasih dulu ke Al-Quran Sunnah dulu. Iya gitu dulu. Ya kunci pertamanya itu dulu. Sehingga orang akan terjawabkan dengan itu. Oh harus sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Iya begitu. Kemudian pertanyaan keempat, ikhwas sekalian. Haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, yaitu khauf dan harapan, roja? Haruskah begitu? Ya. Tapi ini udah berapa menit kali? Udah 15 menit. Ya, kita hanya 30 menit, nanti kasih tahu kalau udah mendekati 30 menit. Ya. Haruskah kita beribadah kepada Allah dengan khauf dan roja? Jawaban, iya. Demikianlah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi harus ada khauf dan roja. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan orang-orang beriman. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Ini yad'una di sini bisa makna berdoa, bisa makna ibadah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang dhaif, ad-du'a'u mukhul ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi dengan dalil ini menunjukkan apa? Ibadah itu harus tertanam pada sahibul ibadah khauf dan tama. Khauf dan tama. Tama ini maksudnya raja. Ya, tama itu ada makna negatif, ada makna positif.
Ya. Kalau mana positifnya roja, tapi kalau mana negatifnya itu adalah ya rakus Indonesia ya. Tapi maksudnya adalah toma secara negatif, iradatu husulis syai' ala wajhin ghairi laiq gitu loh. Yaitu menginginkan untuk menggapai sesuatu dengan cara yang tidak baik, dengan kuantitas yang tidak layak buat dia. Itu toma. Ya. Tapi toma terhadap maghfirah Allah itu harus, bahkan toma terhadap rahmat Allah itu bagus dan juga seharusnya. Mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa khauf dan raja, tama. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ubudiyah, rukun semua ibadah itu 3. Mahabbah, khauf, raja. Itu untuk semua ibadah. Adapun rukun rinci tafsili untuk ibadah, jadi ada rukun ijmali li kulli ibadah, ada rukun tafsili li jami'il ibadat. Rukun mujmal, rukun ijmali mahabbah, khauf, raja. Rukun rinci maka itu kembali ke masing-masing dari ibadah tersebut. Salat rukun pertamanya apa? Misalnya takbiratul ihram, sampai akhirannya taslim. Ya itu tidak sama rukun tafsili salat dengan rukun tafsili zakat misalnya. Ya beda lah. Rukun tafsili untuk umrah ya beda dengan salat. Tapi rukun ijmali untuk semua dari semua yang disebutkan itu harus ada mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada syariat ini, harus ada rasa takut kepada Allah, baik takut karena azab Allah Ta'ala atau takut enggak diberi ganjaran oleh Allah dengan amalan ini. Dan ada toma, roja, yaitu berharap amalan diterima, ya berharap ini bermanfaat buat akhirat dirinya gitu. Jadi itu rukun ibadah ijmali, arkanul ibadah al-ijmaliyah. Ini bahasa anak aja yang ini begitu dalam segala ibadah. Bahkan untuk ilmu, ya rukunnya apa? Anggaplah rukun untuk ilmu secara rinci itu adalah punya kitab, punya pendengaran, punya penglihatan, ya datang ke majelis itu ya, oke. Itu rukun tafsirinya harus dipenuhi. Tapi rukun ijmalinya sama seperti seluruh ibadah. Antum harus cinta kepada Allah dengan majelis ini, antum harus cinta kepada syariat yang kita sedang pelajari, dan antum harus mengharapkan ridha Allah, ampunan dari Allah di majelis ini, dan thawab dari Allah Ta'ala. Dan juga antum takut bahwa ilmu ini menjadi balak buat kita karena tidak mengamalkan, takut azab Allah, takut tidak diterima amalan majelis ilmu ini dan seterusnya. Itu harus ada di hati antum sehingga kualiti ibadahnya itu benar-benar kualiti yang tidak ada alasan untuk Allah Ta'ala untuk menolaknya. Enggak ada hujah untuk manusia yang Allah tuturkan untuk menolak amalan ini. Yang pasti Allah Ta'ala kabulkan amalan ini. Ya begitu. Dan Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza sallaita?" Apa yang kamu perbuat wahai keponakanku jika kamu sedang salat? Maka pemuda itu menjawab, "Saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepadanya dari neraka." Ini dalil hadis sahih riwayat Abu Dawud menjadi dalil yang menonjok sebagian ulama atau orang-orang sufi dan ahli tasawuf dan juga orang-orang liberal, sekuler dan semisalnya, mereka orang-orang filsafat yang mereka menyatakan bahwasanya menghambakan diri kepada Allah mengharap surga, dengan mengharap surga itu tidak ikhlas, kata mereka. Dan ini perkataan batil. Yaitu tidak boleh, kata mereka, kita itu mengharapkan surga dengan amal ibadah kita. Kita mengharapkan selamat dari neraka dari amal ibadah kita. Melainkan kita harus fokus pada Allah saja ketika beribadah. Ini batil. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan banyak sekali ayat dan juga hadis. Ayat yang mengisyaratkan ganjaran-ganjaran ukhrawi untuk orang beriman dan beramal saleh. Buat apa penuturan ganjaran tersebut? Kecuali untuk apa?
supaya kita termotivasi dan ingin menujunya, gitu kan? Buat apa pelukisan tentang surga dan juga neraka di Al-Quran Sunnah, melainkan untuk apa? Supaya kita pengen ke surga. Raghbah ilal jannah, raghbah fil jannah, wa raghbah 'anil nar. Pengennya kan kayak gitu. Dan ini Rasulullah ketika nanya, kamu kalau sholat ngapain aja Le? Kata dia, saya kalau sholat tuh ngarepin surga Allah, ngarepin perlindungan dari Allah dari nerakanya. Rasulullah mengingkari enggak? Enggak. Maka yang mengingkari apa yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang mungkar. Maka perkataan jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud padanya? Itu lagu. Ya berawal dari kalimat dari orang-orang filsafat. Iya. Jadi itu batil. Jadi seseorang kalau mengharapkan surga Allah Ta'ala dengan amalannya, maka dia insya Allah akan mendapatkan surga sesuai dengan ganjaran amalan, sesuai dengan rahmat Allah, kemudian ganjaran pahalanya. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Jawaban, ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Ini paling enak nih. Ihsan adalah muraqabatullah fil ibadah. Itu ihsan, mudahnya begitu. Karena enggak semua orang bisa menjawab dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu pun untuk menjelaskan juga enggak semua orang bisa. Maka yang paling mudah dalam mendefinisikan ihsan dalam ibadah adalah ihsan adalah merasakan pengawasan dan penglihatan Allah Ta'ala dalam ibadah antum. Dan ini yang paling mudah ya kawan. Antum kalau ditanya jawab ini aja, karena kalau antum jawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, antum terjemahin, dia akan nanya kemudian, kayak gimana itu ya? Memang Allah bisa dilihat? Emang maka banyak pertanyaan. Ya bukan berarti hadis ini tidak perlu kita tuturkan kepada umat, bukan. Tapi sebagian orang awam antum melihat ya, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Ujarkan kepada manusia kalimat atau pembahasan yang setara dengan pengetahuan mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulullah didustakan? Nah, iya. Kalau memang orang-orang ini antum melihat belum cukup pengetahuannya dan belum sampai akalnya ke hadis engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jangan dulu, bentar, step nanti. Karena mereka ketika mendengar engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, mereka akan mengingkari. Allah nggak mungkin dilihat, gimana sih itu kalau antum? Mereka malah mengingkari hadis Nabi SAW. Maka nanti dulu kita gini aja, ihsan dalam beribadah adalah antum merasakan pengawasan Allah Ta'ala ketika antum lagi ibadah. Dan itu mudah sekali mencernanya. Bukan berarti tentu hadis Nabi jauh lebih baik daripada kalimat ini, betul. Tapi hadithun nasa bima ya'rifun, kata Ali bin Abi Thalib. Ceritakan kepada manusia hal-hal yang sesuai kemampuan mereka dulu, gitu loh. Mustawa mereka di mana. Gitu. Makanya kadang-kadang sebagian dai menyatakan, oh amalan ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Itu lebih mudah. Tapi kalau antum bilang amalan ini bid'ah, udah nolak duluan orang. Kalau mereka nggak ngerti bid'ah itu kayak gimana, tapi udah jelek duluan konotasinya. Nggak ada contohnya mas. Ini bukan berarti istilah bid'ah itu tidak ada dalam Islam, ada, dan ya syar'i, istilah syar'iyah, istilah syar'i. Dan tapi lihat dari orang ini, ya gitu. Kalau di majlis seperti ini kita bilang zikir berjamaah di kuburan itu bid'ah itu. Antum paham, khalas. Karena antum punya pengetahuan tentang itu dan udah biasa juga. Tapi kalau orang awam kadang-kadang nggak bisa. Pak, tahu nggak Pak? Ini bid'ah loh Pak. Kamu ini masih ingusan, kencing belum lurus, ngebid'ah ibadahnya orang, nggak gitu. Pak maaf Pak, ini setahu saya nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu masih lebih halus mungkin ya, dan lebih bisa dipahami olehnya alasan mengapa amalan ini tidak layak gitu loh. Gitu. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu Allah Ta'ala yang melihat kalian ketika kalian sedang berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badan kalian di antara orang-orang yang sujud. Jadi amalan gerakan kita pun itu dilihat oleh Allah Ta'ala, walaupun detail. Atau orang yang jarinya digerakkan ketika di tahiyat misalnya,
itu juga Allah Ta'ala melihatnya. Kalau mungkin dia menganggap itu ibadah karena memang ada hadis yang menurut dia sahih, maka menjadi ibadah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran untuk amalan kecil tersebut. Amalan kecil, ikhwan, banyak amalan yang sebenarnya kecil tapi di sisi Allah besar. Bukankah amalan lisan berupa zikir itu kecil rata-rata? Doa atau zikir yang paling kecil itu la ilaha illallah dari segi gerakan, ya enggak? Karena bibir tidak akan bergerak. Antum pun nggak harus gitu. Antum cukup buka sedikit mulut antum dan lidah antum saja main la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sakaratul maut, dia kena stroke dan mungkin dia nggak bisa bergerak tubuhnya, dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, walaupun sebagian orang Allah sulitkan untuk itu, naudzubillah. Lidah nggak bisa. Tapi insya Allah siapapun yang Allah Ta'ala selalu jaga lidahnya di kehidupan dunia, maka dimudahkan untuk la ilaha illallah di akhirannya. Itu insya Allah. Ya, kita berharap seperti itu untuk diri kita juga ya. Jadi Allah akan melihatnya, mengetahuinya. Sawa'un minkum man asrarul qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah, sama bagi Allah. Siapa yang asarra bil qaul, yaitu memperkecil volume suaranya atau enggak ada suara sama sekali. Wa man jahara bih, siapa yang melakukan jahar dengan suara, sama bagi Allah, Allah tahu. Wa man huwa mustakhfin bil laili, siapa yang berlindung di balik selimut malam hari. Wasarihum bin nahar, yang berjalan di siang hari, sama bagi Allah dari segi penglihatan Allah Ta'ala. Kalau bagi kita beda. Bagi kamera beda. Kamera perlu infrared untuk mengcapture hal-hal yang di malam hari dalam kegelapan. Bagi Allah enggak, semua itu sama lah. Allah ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, ya kan? Gitu, sama bagi Allah Ta'ala. Jadi orang yang menunaikan ihsan dalam ibadah adalah orang yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang beribadah. Udah berapa menit? 2 menit lagi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda kalau agak lemes gitu apa bawaannya, ustadz yang lemes bawaannya tapi emang cocok itu Ustadz Abu Haidar tuh. Ya, bersabda ketika ditanya tentang ihsan. Habis itu keluar Sundanya, Masya Allah. Itu rasanya tuh ingat kampung gitu ya. Iya, yakin ya? Ikina Sundawi ya. Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia melihatmu. Ana mengikuti penafsiran untuk cuplikan hadis ini, yaitu menafsirkan bahwasanya dua kalimat ini adalah satu rukun, sama. Dua kalimat ini adalah satu kaidah, bukan anta abudallaha ka'annaka tarah itu beda dengan fa illam takun tarah fa innahu yarak. Enggak. Wallahu a'lam, ana lebih condong ke pendapat yang menyatakan ini sama. Intinya adalah muraqabah intinya. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ya, ini antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah antum sedang menghadap betul-betul dan melihat Al-Malik yang tidak antum lihat memang. Itu intinya, seperti itu. Ya. Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dengan ibadah antum. Ya, itu simpelnya begitu. Ya, tapi Rasulullah SAW ingin menetapkan bahwasanya Allah memang tidak bisa dilihat. Kalaupun antum seakan-akan melihat Allah, itu pun hanyalah seakan-akan. Jadi maksudnya seakan-akan melihat Allah, yaitu konsekuensinya antum memantapkan ibadah antum. Bukan antum membayangkan Allah bagaimana, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Ya begitu. Jadi hadis ini tidak bisa dipertentangkan dengan ayat-ayat tentang sifat Allah dan pembolehan untuk mendeskripsikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dalil dan menyamakan Allah dengan manusia. Enggak boleh seperti itu. Ya, tetapi maknanya adalah
Orang yang seakan-akan merasakan kehadiran Allah Ta'ala di hidupnya, maksudnya sebagai penguasanya, itu dia akan memperbagus dan mempercantik ibadah dia, dan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat dia. Ya, jadi merasakan secara ma'nawi saja, pun secara hakiki, zati itu nggak boleh antum gambarkan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah alam. Udah 2 menit belum? Alhamdulillah, tanpa perlu harus diperlembet ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena hari ini agak padat juga nih, nanti ada undangan kondangan ya, Masya Allah. Kondangan itu dia kondangan itu isim murakkab dia. Murakkab min kalimatain, dari keundangan. Jadi ya keundangan, kondangan. Iya, dari situ ya. Makanya disebut ada ustadz kondang, dai kondang. Karena dai kondang adalah dai yang selalu diundang, nggak punya majelis, majelisnya majelis undangan, selalu gitu. Makanya dai kondang gitu. Maka anda mau kondangan pakai batik udah siap nih. Ya cukup sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.